Selama ini, banyak kebijakan dan upaya pengobatan hanya berfokus pada penanganan penyakit setelah muncul. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pendekatan preventif, yaitu pencegahan melalui pembentukan pola hidup sehat, memberikan hasil yang jauh lebih berkelanjutan. Data dari National Sport Development Index 2021 mengungkapkan bahwa 76% masyarakat Indonesia tidak bugar, hanya 5,86% yang dikategorikan sangat bugar, dan hanya 32,8% yang aktif berolahraga. Angka-angka ini menjadi alarm bahwa perilaku tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat. Di sisi lain, hampir 90% profil kesakitan di Indonesia merupakan penyakit yang berakar pada perilaku, dan ada peluang hingga 95% untuk mengembalikannya ke kondisi normal apabila perilaku tersebut diubah. Bahkan, perbandingan dengan kebijakan kesehatan di Singapura menunjukkan bahwa mengajak masyarakat untuk lebih aktif bergerak, seperti dengan berjalan kaki setiap hari, dapat menjadi contoh sukses dalam membangun budaya hidup sehat. Kesehatan tidak hanya diukur dari ketiadaan penyakit, melainkan sebagai keadaan yang menyeluruh dan seimbang antara tubuh, pikiran, dan emosi. Pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan mencakup 3 aspek utama yang saling berhubungan. Pendekatan kimiawi berfokus pada asupan nutrisi yang seimbang, bukan hanya sekadar menghitung kalori, tetapi juga memperhatikan kualitas makanan, waktu makan, serta keseimbangan zat gizi yang berperan sebagai bahan bakar utama bagi tubuh. Pendekatan struktural atau mekanikal menekankan pentingnya aktivitas fisik, termasuk olahraga kardio dan latihan kekuatan seperti latihan beban, yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, merangsang pertumbuhan otot, serta menjaga kepadatan tulang, terutama saat memasuki usia lanjut. Sementara itu, pendekatan emosional berperan dalam menjaga keseimbangan mental dan pengelolaan stres, dengan menekankan konsep bliss atau kesenangan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai kunci utama untuk menciptakan gaya hidup sehat yang berkelanjutan. Ketiga aspek ini bekerja secara sinergis untuk membangun kesehatan yang optimal dan mencegah berbagai penyakit sejak dini. Memasuki usia paruh baya, tubuh mengalami penurunan massa otot sekitar 1% per tahun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada fungsi dan kekuatan tubuh, di mana penurunan 1% massa otot dapat berarti penurunan fungsi 1-3% dan kekuatan 3-5%, tetapi juga mempengaruhi kecepatan dan kemampuan gerak eksplosif hingga 8-10%. Kondisi ini meningkatkan risiko cedera, menurunkan keseimbangan, dan mengganggu kualitas hidup. Latihan beban atau resistance training terbukti sangat efektif dalam melawan penurunan ini. Latihan ini tidak hanya meningkatkan massa dan kekuatan otot, tetapi juga merangsang sistem saraf dengan mengirimkan sinyal yang esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan otot, serta meningkatkan kesehatan tulang dan mengurangi lemak tubuh. Berbagai studi menunjukkan bahwa latihan beban dapat memperbaiki fungsi otot dan kinerja sistem kardiovaskular, serta menurunkan risiko penyakit terkait gaya hidup. Penting bagi orang berusia di atas 40 tahun untuk mengutamakan latihan beban dalam program olahraga mereka. Baik dengan latihan menggunakan berat badan sendiri, seperti squat, push up, dan plank, maupun menggunakan beban tambahan seperti dumbbell. Aktivitas ini harus dilakukan dengan pengawasan dan secara bertahap agar adaptasi tubuh dapat berlangsung optimal. Hanya dengan pendekatan yang terstruktur dan progresif, sinyal antara otak dan otot dapat dipertahankan, sehingga menjaga fungsi dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Seorang ahli pangan menjelaskan secara mendetail mengenai pilihan makanan, seperti beras merah, yang sering dianggap lebih sehat dibandingkan nasi putih karena indeks glikemiknya yang lebih rendah. Meskipun kedua jenis nasi tersebut memiliki jumlah kalori yang hampir sama, beras merah mengandung lebih banyak serat dan memiliki laju penyerapan gula yang lebih lambat, sehingga membantu mengurangi lonjakan gula darah. Hal ini sangat penting karena lonjakan gula darah yang drastis dapat memicu respon insulin yang tinggi, proses di mana pankreas melepaskan insulin untuk menurunkan kadar gula. Analogi yang menarik digunakan untuk menggambarkan insulin sebagai layanan transportasi daring yang mengantarkan gula ke sel lemak, sehingga kelebihan insulin akan menghambat pembakaran lemak dan menimbulkan rasa lemas, kantuk, serta keinginan makan berlebih.
Untuk mengelola lonjakan gula darah, disarankan agar konsumsi karbohidrat tidak dilakukan secara naked, yakni tanpa kehadiran serat, protein, atau lemak. Strategi yang dianjurkan adalah mengonsumsi protein dan lemak terlebih dahulu, baru kemudian karbohidrat. Pendekatan ini dapat membantu memperlambat penyerapan gula dan menstabilkan energi tubuh. Di samping itu, pergeseran paradigma tentang pentingnya sarapan pun mulai ditinjau ulang. Di era 1970, sarapan dianggap sangat vital terutama bagi anak-anak untuk menunjang aktivitas belajar. Namun, dengan perubahan profil komposisi tubuh dan pola konsumsi yang kini lebih mengarah pada kelebihan asupan, peran sarapan mendapatkan interpretasi baru yang menekankan kualitas asupan makanan daripada sekadar kuantitas. Dalam menghadapi kelebihan asupan makanan, konsep intermittent fasting atau puasa intermiten muncul sebagai strategi yang cerdas. Dengan mempersempit jendela makan, misalnya dengan melewatkan sarapan atau makan malam, waktu puasa dalam sehari meningkat secara signifikan, dari sekitar 30% saat tidur menjadi hingga 70%. Tidak hanya membantu mengurangi total asupan kalori, puasa intermiten juga merangsang tubuh untuk memproduksi keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak serta mengaktifkan proses autofagi, yaitu daur ulang sel-sel rusak menjadi material baru yang lebih berguna. Perubahan pola makan modern juga dipengaruhi oleh dominasi makanan olahan atau ultra-processed food. Makanan kemasan yang diproses secara intens seringkali memiliki tekstur halus yang membuatnya nyaman dikonsumsi. Namun sayangnya proses tersebut mengurangi kandungan nutrisi seperti vitamin, mineral, asam amino esensial, dan serat, sambil meningkatkan respon gula darah secara berlebihan. Di sisi lain, makanan alami atau organik menawarkan keunggulan berupa kandungan serat yang lebih tinggi, tekstur yang lebih kasar, serta kandungan vitamin dan mineral yang utuh. Bahkan, lemak yang berasal dari sumber alami, seperti minyak kelapa atau alpukat, lebih stabil dan cenderung tidak menimbulkan inflamasi, berbeda dengan lemak hasil pengolahan minyak sayur yang intens. Sebuah studi kasus yang menarik adalah kisah Arya, seorang anak yang mengalami obesitas berat. Arya, yang awalnya hanya dikenal sebagai penyemangat di pinggiran lapangan, akhirnya harus menjalani operasi gastrik bypass karena kondisi obesitas yang sangat mengancam jiwanya. Meskipun pasca operasi berat badannya turun secara signifikan, kisah Arya menggarisbawahi betapa pentingnya perbaikan perilaku sejak dini, investasi dalam pola makan sehat, sejak dalam kandungan serta penanaman kebiasaan aktif berolahraga jauh lebih mudah dan efektif dibandingkan harus mengatasi masalah kesehatan yang telah berkembang. Edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya nutrisi dan aktivitas fisik, serta pengurangan aktivitas non-olahraga, menjadi kunci untuk mencegah dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kecerdasan sosial dan emosional anak. Meskipun fasilitas kesehatan dari pemerintah sangat penting, pada akhirnya setiap individulah yang memegang kendali utama atas kesehatannya. Keputusan dalam memilih asupan makanan, menjaga pikiran, dan menerapkan gaya hidup aktif merupakan faktor kunci yang harus diutamakan. Perbandingan kebijakan kesehatan dengan negara lain, seperti Singapura, mengungkapkan bahwa pendekatan yang mendorong masyarakat untuk aktif bergerak, misalnya dengan berjalan kaki sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari, dapat lebih efektif daripada hanya mengandalkan penyediaan rumah sakit swasta yang berkualitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan edukasi masyarakat adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan kesehatan yang optimal. Konsep bahwa sehat itu menarik ketika sudah hilang mengingatkan kita bahwa seringkali kita baru menyadari pentingnya kesehatan ketika kondisi tersebut mulai menurun. Mirip dengan cara kita lebih peduli pada keuangan ketika menghadapi kerugian. Oleh karena itu, penting untuk terus bergerak dan memilih jenis olahraga yang tepat. Tidak hanya kardio, tetapi juga latihan beban yang krusial untuk menjaga massa otot, kekuatan tulang, dan metabolisme, terutama bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Selain aktivitas fisik, konsumsi makanan sehat yang alami dan minim pengolahan, serta pengelolaan pikiran, menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan hidup. Lebih jauh, konsep sehat adalah kenikmatan, mengaitkan kesehatan dengan kesenangan dalam berbagai aspek. Kesenangan pada badan menghasilkan kesehatan fisik yang optimal. Kesenangan pada pikiran menciptakan ketenangan hati, serta kesenangan emosional mendorong kasih sayang dan kebahagiaan.